dikenal aja kawan-kawan guru tani di 5 channel, yakni satu teknologi namanya alat sensor. Ini dari Sentek yang di beberapa video sebelumnya sudah pernah saya share ke panjenengan semua. Jadi pesan paling penting adalah jangan pernah melawan teknologi. Meskipun hari ini atau mungkin lusa panjenengan belum bisa menerima ya, tapi teknologi itu adalah keniscayaan karena dari waktu ke waktu berkembang. Jadi sepintas saya sampaikan pada kesempatan ini, saya kebetulan mampir di pembibitan PT Bumi Madu Mandiri, karena di waktu yang lain Pak Haji Heri Purwoko, Mas coba dipromosikan apa nih, dipromosikan PVT wis laku kabeh kok. Jadi ya, selalu sold out. Nah, ini kita ngobrol ini aja, ini dadaan aja. Jadi saya mau ceritakan yang beberapa di video sebelumnya mengenai alat sensor tanah. Alat sensor tanah itu untuk mendeteksi, sebenarnya kalau ada triscan, dual scan ya. Tapi triscan itu untuk monitor temperatur, humidity, temperatur suhu ya. Humidity itu kelembapan, dan salinitas. Di beberapa kesempatan salinitas datanya tidak terlalu dibutuhkan. Padahal ya kalau untuk program di pemupukan, salinitas itu pengaruhnya nanti di electroconductivity, di EC. Nah, jadi unsur hara sendiri kan ada yang diserap dalam bentuk anion dan kation. Nah, makanya ini penting banget misalnya untuk panjenengan yang bekerja mengelola greenhouse. Nah, pada kesempatan yang lain, sistem irigasi kita seperti yang mungkin 2 bulan yang lalu, kita ada aktivitas 1,5 bulan yang lalu lah, ada aktivitas di perkebunan nanas di Lampung dan juga di perkebunan tebu mengenai penggunaan alat sensor. Dan alat sensor kalau yang dipegang oleh PT ATS Inti Sampurna ini dari Sentek Australia, dan ini Sentek teknologi dari Australia yang kegunaannya untuk monitoring mengenai soil data probe. Itu dengan beberapa pilihan ya. Pilihannya kalau ini 30 cm, kemarin kita coba sudah trial di aplikasi di tanaman nanas, karena diidentifikasi bahwa nanas itu perakarannya yang perlu dimonitor itu sampai kedalaman 30 cm. Jadi ini gampangnya, ini probe ini dia memonitor per 10 cm, 10 cm. Nah, terkadang kalau kita melakukan penyiraman, kita juga nggak sampai zona akar ya. Lah itu sambil kita, nah itu di pembibitan sawit itu menggunakan pola penyiraman tube system. Tapi kita balik lagi ya, nanti kita coba ukurnya berapa sih kelembapan ininya. Nah, balik lagi, jadi ini tadi sebenarnya kalau untuk yang di polybag dan sebagainya itu ada yang probe 20. Nah, kita sekarang juga lagi menunggu yang prototipe maupun yang produk jadinya yang 10 cm. Kapan hari ini dipakai untuk monitor untuk vermicompost dan juga di composting. Vermicompost ini untuk pengelolaan kompos dari kotoran cacing. Jadi sebenarnya sama, yang mau kita jaga adalah kelembapan. Sama, ini connect dengan pengetahuan kita juga nanti dengan penggunaan pupuk CRF, karena pupuk apapun mau sehebat apapun, sebagus apapun teknologinya, tetap
proses metabolisme, proses penyerapan dan sebagainya. Ibaratnya apa ya, transporternya lah, kalau bahasa gampangnya itu grabnya, pengantar. Nek ora ono gojeke ya nggak bisa juga. Seperti panjenengan minum obatnya sudah bukan mes lagi ya, ada yang mungkin ya sejempol-jempol gitu, kalau tidak ada bantuan air juga tidak bisa diserap. Tanaman juga seperti itu. Jadi nah, terus gimana cara kita untuk mengkolek data? Nah, dibutuhkan sekarang itu real time. Di beberapa video sebelumnya di pembibitan sawit juga kita banyak belajar mengenai irigasi di pembibitan sawit dengan Pak Mario dari BSM. Jadi the most important, bahasanya teman-teman di Manggala itu, the most important apa Pak Didi? Jadi yang paling penting dan most basic juga kan, paling basic di budidaya apapun itu adalah ketersediaan air. Beliau sampaikan juga bahkan di video sebelumnya, mungkin panjenengan bisa saksikan juga, untuk kacamata kita yang awam ya Mas Wono ya, kapan hari kita lihat menurut kita sih sudah bagus, ternyata kata Pak Mario ini masih defisiensi airnya masih kurang, apa dari performa daunnya. Cuma ya seperti itu, tidak ada seret ya, bisa ya itu kita syuting. Refreshing ya ning kebun. Nah, balik lagi, yang kita lakukan waktu itu sama Pak Mario ya, penggunaan pakai ini juga ya, water pass, terus dihitung juga berapa kebutuhan airnya. Cuma di teknologi itu, di teknologi terkini itu belum presisi. Nah, ini sudah kategori precision farming. Kita gunakan alat sensor. Alat sensor ini fungsinya adalah real time collect data. Jadi nanti kita akan collect datanya itu real time, ketahuan suhunya berapa, terus kelembapannya berapa. Nah, gimana koleknya? Koleknya itu namanya apa? Telemetri. Jadi telemetrinya itu ada 3 pilihan. Jadi satu pakai Bluetooth. Jadi Bluetooth ini manual. Kita harus datang ke TKP, ke tempat yang mau kita ambil sampel datanya ini. Ya asal ini connect, harus bisa ke cover sama cover Bluetooth-nya. Yang kedua, kita bisa lakukan seluler. Seluler itu asal di satu tempat itu ada sinyal HP, sinyal mobile ya, Android atau iPhone apa jenengan lah, yang HP-nya bagus-bagus. Nah, itu bisa langsung kita connect. Dan yang ketiga, pakai satelit. Nah, ini tadi kalau satelit ya sudah tidak terhalang oleh apapun, karena di tempat yang paling susah pun bisa ke connect. Nah, connectnya dengan bisa panjenengan download di aplikasi di Play Store. Ini kita coba sama Mas Wono ini. Aplikasinya namanya Drill and Drop Connect. Drill and Drop Connect. Jadi kita install, nanti ini bisa kita collect ya, bisa kita ambil datanya panjenengan. Dan kita buka ya. Nah, ini kita buka, get start ya. Nah, udah ini ya,
allow drill and drop connect to access phone. Allow aja, kita ikuti. Next. Izinkan. Saat aplikasi digunakan. Ini kita skip. Next. Skip. Oh, ada sedikit trouble. Ternyata ini minta ID access. So because this is confused for myself, I think drill and drop can do operate in for everything mobile phone, but we don't have ID access. I will ask you again. Jadi ini nanti ya, nanti kita coba di lapangan, berarti harus pakai HP saya sendiri. Ternyata nanti saya minta lah ininya. Nah ini nanti kita bisa tes, kita coba seperti apa. Paling nanti minta tolong Mas Wono untuk ambil videonya. Kita coba. Ya ditaruh aja yang di situ. Kalau itu kan nggak terlalu berat ya. Ada kita bikin lubang dikit aja nanti Mas setelah ini. Nanti kita ini kan yang ini belum disiram kan? Ya nanti kita coba yang belum disiram, terus nanti yang sudah disiram. Seperti apa sih? Oke, kita will be continue to the site. Kita teruskan di lapangan ya.